Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amin Fauzi, dosen Filsafat Pendidikan Islam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan saya bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang asas-asas evaluasi pendidikan dalam filsafat pendidikan Islam. Saya, Irna Aulia, dari kelas 2B Filsafat Pendidikan Islam, dari Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, selanjutnya akan saya mulai saja, yaitu asas-asas evaluasi pendidikan dalam Filsafat Pendidikan Islam. Pengertian evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu karena evaluasi adalah proses mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Fungsi evaluasi yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional secara komprehensif yang meliputi aspek pengetahuan, pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Yang kedua, sebagai umpan balik yang berguna bagi tindakan berikutnya di mana segi-segi yang sudah dicapai lebih ditingkatkan lagi, dan segi-segi yang dapat dirugikan sebanyak mungkin dihindari. Yang ketiga, bagi pendidik, evaluasi berguna untuk mengatur keberhasilan proses belajar mengajar. Bagi peserta didik, berguna untuk mengetahui bahwa pelajaran yang diberikan dan dikuasainya. Sedangkan bagi masyarakat, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya program-program yang dilaksanakan. Yang keempat, untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar, mengajar, dan mengadakan program remedial bagi murid. Yang kelima, untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar. Dan yang keenam, untuk mengenal latar belakang murid yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Yang ketiga, untuk menentukan klarifikasi atau tingkat-tingkat keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang sedang dalam iman dan takwanya, serta manusia yang ingkar terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, dalam proses pendidikan Islam, tujuan merupakan sasaran ideal yang hendak dicapai dalam program dan diproses dalam produk kependidikan Islam kependidikan Islam atau output kependidikan Islam, dengan memperhatikan kekhusuan tugas pendidikan Islam yang meletakkan faktor pengembangan fitrah dan anak didik, nilai-nilai agama dijadikan landasan kepribadian anak didik yang dibentuk melalui proses itu. Maka idealitas Islam yang telah dibentuk dan menjiwai pribadi anak didik tidak dapat diketahui oleh pendidik muslim tanpa melalui proses evaluasi. Jenis-jenis evaluasi pendidikan. Jenis-jenis evaluasi pendidikan. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Yang kedua, evaluasi selektif. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Yang keempat, evaluasi morfatif. Dan yang kelima, evaluasi sumatif. Langsung saja ke pengertiannya. Yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penetapan
Penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi informatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan yang kelima, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Prinsip ini selaras dengan istiqomah dalam Islam, yaitu setiap umat Islam hendaknya tetap tegakkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwujudkan dengan senantiasa mempelajari Islam, mengamalkannya, serta tetap membela tegaknya agama Islam. Sungguh pun terdapat berbagai tantangan yang senantiasa dihadapinya. Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Prinsip yang melihat semua aspek meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Sebagaimana disyariatkan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Yang artinya, barang siapa yang mengajarkan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Objektivitas dalam arti bahwa evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dari evaluator. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar seseorang berperilaku adil dan mengevaluasi. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, andai kata Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya aku tidak segan-segan untuk memotong kedua tangannya. Yang keempat, prinsip mengacu kepada tujuan. Setiap aktivitas manusia sudah pasti mempunyai tujuan tertentu, karena aktivitas yang tidak mempunyai tujuan berarti merupakan atau pekerjaan sia-sia. Selanjutnya, sistem evaluasi pendidikan. Sistem evaluasi dalam pendidikan Islam mengacu kepada sistem evaluasi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan dijabarkan dalam Sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam proses pembinaan risalah Islamiyah. Secara umum, sistem evaluasi pendidikan Islam menurut Nizar sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidik wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah SAW kepada umatnya yang terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 40. Yang ketiga, untuk menentukan klarifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyembelih Ismail alaihi salam, putra yang dicintainya. Al-Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai dengan 107. Yang keempat, untuk mengukur daya kognisi hafalan manusia dan pelajaran yang telah diberikan kepadanya, seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam alaihi salam tentang asma yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya di hadapan para malaikat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dan yang kelima, memberikan semacam tasbir atau berita gembira bagi yang beraktivitas baik dan memberikan semacam iqab atau siksa bagi mereka yang beraktivitas buruk. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.